kajian tafsir kita pada malam hari ini dengan tema Taubat, Quran surat Ali Imran ayat ke-135. Kepada Ustadz Ilham, tafadhal masykura. Terima kasih Muhammad Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, ghafirudz dzunubat, walladzi yaqbalut taubata 'an 'ibadihi wa ya'fus sayyi'at, rafi'ud darajat, rafi'us samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu dosen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam kajian tafsir kita, kemudian para mahasiswa-mahasiswi kami yang diberikan oleh Allah kesempatan hadir dalam kajian ini, yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah di mana saja berada. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian rutinan kita, kajian tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Sesuai yang disampaikan oleh Muhammad Nur tadi, kajian kita berkenaan dengan taubat, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-135 dalam kajian surat Ali Imran. Sebagian ulama menyatakan ayat ini karena dimulai dengan harful waw, huruf sambung waw, ataf ya. Walladzina idza fa'alu, huruf sambung waw, maka ada yang menyebutkan bahwa ayat 135 ini kandungannya masih berkenaan tentang penjabaran dari ayat 133 tentang ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah jaminkan untuk mereka keterhapusan dosa-dosa mereka dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ini masuk kepada ciri yang keempat. Ini menurut sebagian pendapat, karena dia dimulai dengan harful waw. Harful waw, huruf sambung waw, yang memfaedahkan mutlaqu al-jam'i. Mutlaqul jam'i itu istilahnya ayat sebelumnya dengan ayat sekarang ini masih satu ikatan. Jadi diterjemahkanlah bahwa ayat yang ke-135 ini kandungannya masih bahagian dari ayat yang ke-134 tentang ciri orang yang bertakwa. Satu, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dua, menahan emosi dan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Ada yang keempat ini dia. Apabila mereka melakukan kekejian, mereka segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Apa yang kita kenal dengan istilah bertaubat. Kita bacakan dulu Bapak Ibu rahimakumullah firman Allah ayat 135 ini, dan kemudian kita coba dengarkan bersama-sama maknanya dalam bahasa Indonesia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera dia mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Bapak dan Ibu yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang menjadi bahasan kita itu adalah solusi atas kelemahan manusia yang mudah melakukan perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan keji dan kemungkaran. Kita mengenal bahwa dosa itu terbagi dua. Yang pertama, dosa besar. Yang kedua, dosa kecil. Siapakah yang membagi dosa terbagi besar dan kecil? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan oleh para ulama berikutnya. Karena dalam beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan istilah kabair. Kabair yang berarti dosa besar. Kalau ada dosa besar kan berarti ada dosa kecil. Lawan besar kecil. Jadi di antara kaedah yang membedakan antara dosa besar dan kecil itu, kalau dosa besar itu pertama, dosa besar itu dosa yang disebutkan oleh Allah sebagai dosa besar dan juga disebutkan oleh Rasulullah sebagai dosa besar. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Fathul Barinya, Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau berkata, kullu dzambin utliqa alaihi binassi kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabiratun aw 'azimah. Kata Imam Qurtubi, semua dosa yang dipakaikan, disebutkan, dimutlakkan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran atau Sunnah. Dosa-dosa ni yang disebut dalam Al-Quran atau Sunnah. Atau ijma' atau kesepakatan ulama' bahawa dia disebut sebagai dosa besar atau dosa agung. Jadi yang dosa besar itu yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Surat Asy-Syura ayat yang ke-37. Allah Ta'ala berfirman, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Di situ Allah sebutkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ini di antara ciri orang-orang yang beriman ya, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-37. Atau qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan dosa besar itu dosa yang ada dalilnya gitu ya, yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu dalam Al-Quran tadi, Asy-Syura. Masih banyak lagi ayat yang lain dalam Al-Quran Karim, jelaskan dosa besar. Dalam hadis contoh saja kita sebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ya. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang akan membinasakan. Berkata sahabat, ya Rasulullah, wa ma hun? Apa saja itu dosa-dosa yang akan membinasakan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, asyirku billah, menyekutukan Allah, wassihru, mengajarkan dan belajar sihir, belajar dan mengajar sihir, ya. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi, ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuh orang ya maksudnya, yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak, jalan kecuali dengan jalan yang benar. Kemudian berikutnya yang keempat, wa aklur riba, memakan riba,
memakan riba termasuk dosa besar. Kemudian yang kelima, wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Ya, makan harta anak yatim ini agak viral sekarang ya. Orang suka membongkar kotak infak masjid, padahal curinya adalah kotak infak untuk anak yatim juga termasuk. Masuk dosa besar itu. Wa tawalla yaumaz zahaf, kabur ya ketika peperangan. Kemudian wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Berikutnya yang ketujuh, menuduh wanita baik berzina. Contoh. Ada juga hadis Rasulullah SAW yang lainnya menyebutkan ada 9 contoh dari 9 perkara yang merupakan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Islam. Kemudian ada juga berikutnya, dosa besar itu ditetapkan dengan setiap dosa yang diancam dengan neraka atau murka atau laknat atau azab. Itu dosa besar itu. Kalau ada ujung-ujungnya ancamannya azab, ancamannya laknat, ancamannya neraka, atau dia akan dimurkai, maka itu adalah dosa besar. Sebagaimana Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika menafsirkan firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-31, masih berkenaan dengan kesalahan ya, perbuatan keji dan kesalahan. Beliau berkata tentang taubat juga termasuk ini ayat 31 ini. Beliau berkata, al-kabiratu kullu dzambin khatamahu Allahu binarin au ghadabin au la'natin au azabin. Kata Abdullah bin Abbas, ya, dosa besar itu adalah segala dosa, pekerjaan dosa yang Allah tutup dia dengan ancaman neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab. Itu dosa besar itu. Jadi kalau ujung-ujungnya neraka, dilaknat, diazab, ya, dimurkai, maka itu dosa besar. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kullu dzambin nasabahu Allah Ta'ala ilan nar. Segala dosa yang digandengkan oleh Allah dengan neraka, fahuwa kabiratun, maka dia dikenal sebagai dosa besar. Dosa besar ini tidak ada jalan untuk menghapuskannya kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain itu dikenal dengan istilah dosa kecil, dia akan terhapus sendirinya dengan kesalehan-kesalehan yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi mudah-mudahan bisa kita maklumi ya, kita fahami gitu ya. Membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Tidak ada jalan untuk menghapuskan dosa-dosa besar itu kecuali dengan jalan bertaubat. Sesuai dengan firman Allah tadi yang dibacakan oleh qari kita zikri, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa an yukaffira ankum sayyiatikum. Situ ada. Mudah-mudahan dengan taubat sesungguhnya yang kalian kerjakan ini, Allah menghapuskan dosa-dosa kalian. Sedangkan untuk dosa kecil ya, maka dia akan terhapus dengan sendirinya jikalau seorang mukmin, jikalau seorang muslim melakukan kesalehan. Contoh, ibadah, zikir, berinfak, sedekah, puasa, ya, atau meninggalkan kemungkaran juga termasuk akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Al-hasanat tamhus sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang dia kerjakan. Sedangkan untuk dosa besar tidak ada jalannya kecuali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubah, bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, berasal dari kata tawaba. Tawaba bermakna raja'a. Tawaba dengan arti raja'a. Apa raja'a itu? Kembali. Jadi maksudnya orang bertaubat, artinya dia kembali kepada jati dirinya, alias dia meninggalkan kemaksiatan yang dia kerjakan. Itu asal kata taubat itu. Di taubat-taubat itu
dengan arti raja'a, ya kembali. Dia kembali ke fitrahnya sebagai hamba Allah, atau dia kembali dari perbuatan dosa dan maksiat yang selama ini dia lakoni, dia kerjakan. Itu artinya orang yang bertaubat, taib orangnya, orang yang bertaubat. Sedangkan secara syariat, secara syarak, taubat itu adalah meninggalkan dosa. Dosa yang ditinggalkan karena takut kepada Allah. Ya. Menganggapnya sebagai sebuah keburukan. Menyesali perbuatan maksiatnya. Bertekad kuat dia untuk tidak mengulanginya. Dan memperbaiki apa yang mungkin diperbaiki. Ya. Dari amalan-amalan yang selama ini dia kerjakan. Itu taubat. Intinya itu dia menyesali, ada penyesalan dari dosa yang dia lakukan. Ada penyesalan dari kemaksiatan yang dia lakukan. Orang-orang yang menyesali ini dikenal sebagai orang-orang yang bertaubat. Dalam Al-Quran Allah menegaskan taubat yang diharapkan itu adalah taubatan nasuha. Taubat yang diharapkan itu adalah taubat yang sesungguhnya, bukan taubat kalau di kita taubat sambalado, ya, hilang padehnya, ya sudah hilang pulau gitu ya, rasul tuh gitu. Tidak, ini dalam kondisi apapun memang kita istiqamah sampai akhir hayat untuk senantiasa menjaga amal soleh kita dan meninggalkan maksiat-maksiat yang selama ini menjadi kecenderungan kita. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Ya, jelas itu ya. Semua anak Adam ini salah, pernah melakukan kesalahan dan sedang melakukan kesalahan dan akan melakukan kesalahan. Kullu bani Adam. Tidak hanya kecil, yang besar saja bisa jadi. Kita teledor, waduh, masuk ya ke perangkap dosa-dosa besar ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa khairul khatta'ina, ternyata ada juga orang salah ini yang disebut sebagai orang baik. Sebaik-baik orang yang salah, kalau selama ini kan orang salah mana ada yang baik gitu ya. Orang mengerjakan keburukan mana ada yang baik? Tidak ada. Tapi Rasul SAW mengatakan ada. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun, orang-orang yang kembali dari kemaksiatan yang dia kerjakan, kembali kepada fitrahnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 syarat. Ya, paling sedikit 5 syarat dari penjabaran para ulama nih. Ya. Tentang taubat ini. Jadi dikatakan dia bertaubat taubatan nasuha apabila dia memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ya, hendaklah dia bertaubat itu ikhlas karena Allah. Karena bisa jadi juga ada yang bertaubat karena seseorang gitu. Entah karena calon istrinya, calon suaminya, atau calon mertuanya, atau siapa gitu, atau pimpinannya. Jangan. Kalau itu belum tuh. Yang diharapkan itu adalah taubat lillah. Taubatan lillah. Taubat yang memang murni ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Kalau seandainya dia bertaubat karena seseorang, maka tak dianggap sebagai taubatan. Dan dianggap sebagai sebuah pertaubatan. Karena yang namanya taubat itu kembalinya kepada Allah. Bukan kembalinya kepada seseorang. Bukan kembalinya kepada orang lain. Tapi kepada Allah. Maka mesti taubatnya lillah. Taubatnya ikhlas karena Allah. 2, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Ada penyesalan gitu atas kesalahan dan dosa itu. Biasanya kalau orang menyesal ya, kalau orang menyesal gitu ya, itu kan kelihatan dari sikapnya. Ada buah gitu ya, ada hasil ya, ada thimar. Dari penyesalan itu nampak dia. Yang ketiga, benar-benar dia segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Betul-betul. Jangan sampai angin-anginan. Waduh, ini tidak benar. Nah, pas
dia merasa tersalah sekarang, wah betul-betul kayak orang bertaubat gitu. Tapi ketika dia keluar dari lokasi itu, dia kembali kepada kemaksiatannya, ini tidak benar. Bukan itu taubat yang diharapkan. Ketika dia bertaubat, ketika itu pula dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan itu. Keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Ada tekad gitu, ada azmah, ada keinginan yang kuat, azimah, ya. Ada azimah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau sudah bertekad, dan sudah tawakal 'ala Allah. Bertekad untuk tidak mengerjakan dosa dan maksiat itu. Ini cara bertaubat nih. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada masa penerimaan taubat sudah habis. Kalau penerimaan masa taubat habis, tidak berlaku taubat. Walaupun awaklah bertaubat lillah, kita sudah berazimah, bertekad kuat dan akan meninggalkan dosa dan maksiat, tapi karena taubat terlambat, tidak laku taubat itu. Jadi berlakunya musim taubat itu, berakhirnya waktu taubat itu dibagi dua. Ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khas. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Kalau berakhirnya waktu taubat itu umum, ya, itu sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda hari kiamat gitu. Jadi kalau sudah datang tanda hari kiamat, maka ketika itu tak berlaku lagi taubat. Contohnya apa itu? Terbit matahari di tempat terbenamnya matahari itu. Jadi kalau di kita terbit matahari di timur, itu biasa, karena memang situ terbitnya. Tapi kalau sudah terbit matahari dari barat mengarah ke timur, ketika itu tak berlaku lagi taubat seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu at-taubatu tuqbalu hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha." Senantiasalah taubat itu diterima oleh Allah sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kafan nasul amal wa kafan nasa al-amalu. Ya. Maka jika dia terbit, akan ditutup setiap hati. Setiap hati. Kalau udah terbit itu matahari dari barat gitu ya. Biasanya kan di barat itu terbenam. Ini terbit matahari dari barat, maka akan ditutup setiap hati dari hidayah Allah, sehingga yang ada hanyalah apa yang tinggal di dalam hatinya semata. Tidak ada penambahan hidayah, tidak ada lagi, habis. Ya. Dan cukuplah bagi manusia amalannya ketika itu, sehingga dia tidak bisa beramal kebaikan lagi. Dah habis tuh. Kalau sudah terbit matahari dari barat, tidak bisa lagi. Apapun kebiasaan kita, tidak bisa lagi. Tambahkan. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman surah Al-An'am, Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya, ya, yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Jadi kalau sudah datang tanda-tanda dari Allah, kalau kata Allah sudah bisa lagi, ya sudah tidak bisa. Ya. Qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggumu, kata Allah. Surat Al-An'am ayat yang ke-158. Kemudian ada pun sifat khusus, ya, adalah saat kematian mendatangi seseorang. Saat kematian mendatangi seseorang. Jadi waktu kematian itu ada masa-masa di mana taubat sudah tidak terima lagi tuh. Ya, ketika kematian mendatangi seseorang, maka taubat tidak berlaku lagi, sudah. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza ahadarahumul maut qala inni tubtu al-an waladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum
'adzaban alima. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah. Tidak taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, baru ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Jadi kalaulah tiba ajal, datang ajal baru bertaubat, maka tak laku taubatnya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tak laku taubat orang yang mengerjakan kemaksiatan ketika ajal sudah menghampirinya. Tak berlaku lagi. Ya. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang dia berada dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksaan yang pedih. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan derajat hadis ini dikatakan hadisnya hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai yugharghir. Di sini dia. Belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau sudah berada di tenggorokan, ajal sudah menjemput, maka ketika itu tak berlaku lagi taubat seorang hamba. Ya. Ini dia 5 syarat. Ini dia 5 syarat. Maka apabila 5 syarat ini terpenuhi, insya Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Walaupun jumlahnya banyak. Walaupun jumlahnya besar. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Seorang hamba Allah, jikalau dia bergelimang dosa dan maksiat, dia tak akan diterima lagi oleh Allah. Tak akan disayangi lagi oleh Allah. Tidak. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Laisa banyak gunung dosa yang awak kerajokan. Bagi Allah selangit balasan kebaikan dan ampunan akan diberikan. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, ya, yang melampaui batas. Jadi kalau ada yang melampaui batas selama ini dari aturan Allah, ni aturan Allah, dia loncat pagar. Ya, selama ini mengerjakan maksiat, anak ini selama ini melakukan kebaikan, sekarang dia mengerjakan maksiat, loncat pagar dia. Ya. Misalkan seperti yang tadi ya, misalkan ada membunuh orang lain atau memakan riba atau lari di peperangan atau menuduh orang melakukan zina dan segala macamnya, gitu ya. Kalau ada orang melampaui batas dalam diri mereka sendiri, maka jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan katakan bahwa Allah tak akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun dan Allah lah yang Maha Penyayang. Masya Allah. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dalam surah An-Nisa juga ayat 110 Allah berfirman, dan siapa yang mengerjakan keburukan atau telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Hingga selama ini banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak dosa yang kita kerjakan. Thumma yastaghfirillah. Kemudian dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalam Al-Quran tuh. Coba lihat kasih sayang Allah bagi orang-orang yang bertaubat. Dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum, wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum."
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang diriku bersamanya, demi zat yang diriku di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian." Ini maha pengasih dan maha penyayangnya Allah kepada kita, ya. Jika kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah ganti dengan kaum yang lain yang berdosa. Lalu mereka pun meminta ampunan Allah. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kita jangan salah paham, ya. Bukan berarti di sini ada perintah untuk melegalkan dosa. Oh, kemudian itu udah selesai lawak gitu. Kalau enggak, diganti nanti dengan kaum yang lain. Bukan itu maksudnya. Hadis ini mengisyaratkan kalau manusia itu semua bersalah. Tidak ada manusia itu yang suci, bersih, tidak ada. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, Rasul yang mulia, khatamun nabiyyin, pernah juga tersalah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul innama ana basyarun." Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada manusia itu, jangan sampai mereka tidak meniru engkau, jangan sampai mereka menjauh dari engkau, katakan kepada mereka, "Innama ana basyarun." Hei manusia, aku ini manusia biasa sama dengan kalian. Artinya, kalau manusia biasa, Rasulullah juga pernah berbuat salah, tersalah, khilaf. Dalam Al-Quran contoh, ada surat At-Tahrim, ya. At-Tahrim itu, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Apa kata Allah? Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan? Apakah karena engkau berharap keridhaan istrimu? Ketika itu sebab nuzulnya Rasulullah tercium oleh istri beliau, ya, telah meminum madu, minum madu. Padahal harusnya Rasulullah minum madu di rumah istrinya ini. Maka untuk menyenangkan hati si istri, Rasul berkata, ya sudah, kalau begitu sesudah ini saya tak akan minum madu lagi. Maksud Rasulullah itu, maksud Rasulullah SAW itu baik untuk menyenangkan hati istri, tetapi di sisi Allah tidak baik, karena madu tidak haram. Ketika Rasulullah mengatakan sudah itu aku tak akan minum madu lagi, sudah ini aku tak akan meminum madu lagi, itu indikasinya Rasulullah melarang madu untuk diri beliau. Berarti mengharamkan. Maka Allah turunkan ayat sebagai teguran. Atau surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan pemuka Yahudi, datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, tunanetra, ya. Tapi Rasulullah SAW ketika itu karena sedang berbantah-bantahan, beradu argumen dengan orang-orang Yahudi ini, ketika itu Rasulullah tidak terlalu ngeh gitu, tidak terlalu memperhatikan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga Allah turunkan ayat khusus untuk itu. Ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sebagai bentuk teguran. Tapi bedanya Rasul SAW dengan kita adalah, kalau Rasul SAW itu ma'sum. Kalau berbuat salah, berbuat dosa, ma'sum langsung, ya. Diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah kesalahan beliau. Beda dengan kita. Kalau kita berbuat salah, belum tentu kita akan segera diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Karena kita bukan hamba yang ma'sum. Itu saya bedanya. Maka tidak ada manusia ini yang tidak bersalah. Manusia akan bersalah. Ya. Maka hadis yang kita bacakan tadi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, jikalau kalian tidak berbuat dosa, maka kalian akan dihilangkan, diganti dengan kaum yang berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah, maka Allah ampuni mereka. Bukan berarti ada pelegalan untuk berbuat dosa. Tapi ini gambaran kalau semua manusia berdosa, dan sebaik-baik dosa yang dikerjakan adalah manusia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikiran
semua yang Allah ciptakan ini buruk. Ya, pas buruk di kita, buruk di mata Allah. Tidak. Bisa jadi sesuatu yang buruk di mata kita, sesuatu yang buruk menurut kita, di belakangnya itu ada kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Dosa. Dosa. Khilaf kita waktu muda sering tinggal salat, ya. Waktu kita muda mungkin banyak maksiat yang kita kerjakan. Makanan kita bercampur saja yang halal dan haram. Sekarang kita sadar, tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubat kita. Itulah yang dikatakan orang-orang yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia mengenali kesalahannya, kemudian dia meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dosa yang dikerjakan itu ada kebaikan buat manusia, tapi ada syaratnya ketika dia bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Tadi kita bacakan hadis di awal, ya, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Mana ada orang yang tidak bersalah? Kata Rasulullah SAW ini, semua anak Adam bersalah. Semua anak cucu Adam bersalah. Tak ada yang tidak bersalah. Semua berdosa, bersalah. Tetapi sebaik-baiknya orang-orang yang bersalah adalah at-tawwabun, orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa dosa kita? Sebanyak apa dosa kita? Maka Allah akan gantikan dengan kebaikan berlipat ganda dari dosa yang banyak itu. Kata Rasulullah SAW, ya bena Adam, ya bena Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Dalam sebuah hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, kalaulah dosa-dosa kalian itu memenuhi awang-awang yang ada di langit. Awang-awang nih, kalau kita lihat ke belakang, di atas itu kan tuh tinggi, besar. Semua itu penuh dengan dosa-dosa kita. Kemudian engkau meminta ampunan Allah. Minta ampun kalian kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini dia peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jikalau kita tersalah, melakukan kekhilafan, melakukan dosa dan maksiat, maka yang terbaik untuk kita kerjakan itu adalah nastaghfirullah. Kita bersegera meminta ampunan Allah, meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau perbuatan zalim, mereka ingat Allah, kemudian mereka meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Allah. Karena dia bahagian takwa, sebagaimana kajian kita pada pekan-pekan sebelumnya, maka perkara taubat ini juga sama dengan perkara infak sedekah, sama dengan menahan amarah, sama dengan memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana? Berat? Tidak mudah, berat melakukannya. Kalau untuk diteorikan ya mudah, tapi prakteknya tak semudah teorinya. Karena dia ciri takwa, dan takwa itu memang sulit. Diibaratkan seperti orang yang berjalan, ya. Kata sahabat Rasulullah SAW, ya, seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri-duri dan kerikil-kerikil. Tidak ringan, mudah, berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, tertusuk duri dia. Jatuh lagi kepada dosa, jatuh lagi kepada kemaksiatan. Ya. Tambah lagi ada musuh nyata kita bernama syaitan, yang senantiasa merongroni kita, terutama orang-orang saleh. Ini makanannya orang-orang saleh. Karena kalau pelaku maksiat sudah dianggap dicap teman, dicap konco, satu geng kita ini, satu kartu anggota kita ini, tak perlu diurusi. Tapi kalau orang-orang saleh, maka mereka dianggap musuh. Ini tambah ancaman kita lagi ini. Maka sebaik-baik manusia adalah ketika mereka bersalah, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat atas dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah, ini dia sekelumit, ya,
dari bahasan tentang firman Allah ayat yang ke-135 dalam surat Ali Imran tentang ciri orang-orang yang bertakwa yang keempat, ya, dalam ayat ini yaitu orang-orang yang segera meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan bermanfaat adanya kajian ini, dan kita kembalikan kepada moderator Muhammad Nur. Tafadhal. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, syukran jazakallah khairan atas apa yang disampaikan terkait kajian tafsir kita malam hari ini dengan tema taubat. Ya, semoga apa yang disampaikan Ustadz Ilham tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi amal jariah bagi Ustadz Ilham. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang selanjutnya sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya pada kajian tafsir malam hari ini, diperbolehkan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara. Pertama bisa disampaikan melalui room chat yang tersedia, atau bisa juga on mic langsung. Silakan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Baik, diulangi lagi. Untuk saat ini kita masuk di sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ada pertanyaan boleh disampaikan terkait kajian tafsir kita malam hari ini dengan tema taubat. Tadi juga disinggung terkait dosa yang terbagi menjadi dua, yaitu ada dosa besar dan juga dosa kecil. Nah, untuk dosa besar ini cara untuk menebusnya itu hanya dengan taubat, tetapi untuk dosa-dosa kecil tadi telah disampaikan juga oleh Ustadz Ilham dengan amalan-amalan soleh. Ya baik, dipersilakan mungkin jika ada, boleh juga disampaikan di room chat, bisa kita maksimalkan terkait semua fitur yang tersedia di room Zoom. Silakan jika ada. Ya, izin moderator. Ya, dipersilakan kepada Pak Edinil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Jadi Ya, tadi Ustadz mengatakan bahwa semua manusia itu pasti salah ya. Jadi setiap kesalahan itu cara kita untuk menghapus kesalahan atau dosa-dosa besar itu adalah dengan bertaubat. Nah, persoalan kita yang sering itu adalah tobat ini bukan tobatnya nasuha, tapi tobat sama lado gitu Ustaz. Jadi tobat, nah sudah itu ketika imannya dalam kondisi menurun, nah perbuatan-perbuatan yang awalnya kita sudah bertobat terulang lagi, kemudian bertobat lagi, nah kemudian terulang lagi. Nah dalam kehidupan sering seperti itu. Apakah tobat seperti ini tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sejauh ajal belum sampai di kerongkongan seperti dalam beberapa ayat itu, tobat kita masih diterima, kira-kira seperti itu. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Doktor. Jadi langsung ya Muhammad Nur. Ya Ustaz, langsung aja. Ya, Masya Allah pertanyaannya. Jadi taubat dari kesalahan, kemudian kembali melakukan kesalahan yang sama dan bertobat lagi gitu ya. Sebenarnya itu kan kenanya di adab ya.
adab seorang mukmin, seorang muslim. Di awal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, begitu adabnya ya. Atau walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, langsung ya. Tanpa ada jeda itu kan, langsung mengingat Allah. Kemudian maka mereka langsung meminta ampunan Allah. Harusnya kan begitu. Namun bertemu dalam kehidupan orang yang bertaubat kemudian dia kembali ke dalam kemaksiatan, kemudian dia kembali bertaubat, maka sesungguhnya ini tergolong kepada orang-orang yang bermain-main dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ancaman yang lain gitu ya. Selain dia adalah orang yang berilmu melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan dan dia berilmu dengannya, dia mengetahui ya itu kesalahan, tentu hukumannya tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu tentang kesalahan itu. Apalagi pengulangan. Maka yang dikhawatirkan itu adalah sebagai peringatan. Kenapa Allah perintahkan untuk taubatan nasuha dengan 5 syarat tadi? Karena kita tidak tahu tentang kapan waktu Allah memanggil kita ini, ajal kita. Khawatirnya kita, belum lagi Allah mengampuni dosa kita yang kemarin, karena kita sudah bertobat kan, kita bertobat gitu ya. Belum lagi Allah mengampuni dosa itu, kita sudah mengulangi kembali dosa yang sama. Khawatirnya bukan malah dihapuskan, tapi malah menumpuk, double dia. 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan begitu seterusnya. Tatkala dikumpulkan jadi 10, padahal Allah tegaskan, segeralah engkau bertaubat taubatan nasuha sesungguhnya. Ternyata setelah 10, Allah jemput kita. Allah panggil kita menghadapnya. Ya, itu kan penyesalan yang nyata yang dihadapi oleh seorang manusia. Walaupun penyesalan itu memang dia munculnya di akhir, tatkala mereka sudah berada di alam yaumul hisab ya, di hari berbangkit, hari perhitungan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam sunnah ini sesungguhnya cukup menjadi i'tibar bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk tidak mengulangi kembali dosa yang sama. Dikhawatirkan karena keterbatasan kita ya, karena keterbatasan kita belum sempat bertaubat kepada Allah taubat sesungguhnya, Allah sudah menutup celah bagi kita untuk bertaubat sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal. Jadi menurut kami orang yang mengulang-ulang melakukan kesalahan sama atau tidak ya, mungkin kesalahannya kesalahan tapi bentuknya jenis berbeda gitu. Maka sesungguhnya dia jatuhnya kepada etika ya dalam beragama. Etika, adab dalam beragama. Bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak ingin disebut sebagai orang-orang yang bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah ini agama yang sempurna. Begitu mungkin penjabarannya Bapak Dr. Aidinil. Jazakallah khairan pertanyaannya ya, insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Pak. Baik, syukron Pak Aidinil atas pertanyaannya dan juga syukron kepada Ustadz Ilham atas jawabannya. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk di room chat dan juga diingatkan kepada seluruh partisipan yang lain, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, mungkin bisa dituliskan sekarang jika ada pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan di room chat itu dari Ibu atau Saudari Prenita. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menebus kesalahan kita? Salah satunya tidak menunaikan amanah dari seseorang. Dan ketika muhasabah diri, amanah itu yang belum ditunaikan. Syukron. Silakan Ustadz. Ya, jika ada amanah seseorang yang belum kita tunaikan, ya, maka cara terbaik adalah kita memohonkan ampunan Allah. Taubat ini jalankan nih, ya. Karena itu sebuah kesalahan, apalagi itu bersifat amanah solehah, amanah kebaikan. Dan jika dia berhubungan dengan seseorang, maka tunaikan. Jika tidak mungkin lagi menunaikannya, maka kita membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang setimpal dengannya. Contoh. Saya bawa jamaah ke Saudi, ya. Jamaah umrah. Kemudian sesampai di Indonesia, pada gelombang berikutnya gitu ya, keberangkatan berikutnya,
jamaah ini menghubungi, memberitahu Ustadz, minta tolong saya Ustadz, tolong carikan kedai tempat kita beli baju waktu itu Ustadz. Saya bilang, kenapa Bu? Karena ketika saya memilih-milih baju itu Ustadz, saya ingat sekali Ustadz, ada manik-maniknya yang terlepas dari baju itu. Jadi saya sedang pegang-pegang gitu ya, saya pegang-pegang, terlepas manik-maniknya. Gitu kan. Tolong carikan ininya. Ini contoh ya, mungkin hampir mirip-mirip dengan pertanyaan tadi itu. Apa yang saya lakukan? Saya jalankan amanah dari ibu ini, karena ibu ini dia ingin terlepas dari kesalahan itu. Dia baru ingatnya ya, sadarnya itu ketika berada di Indonesia. Ini kesalahan gitu. Kalau waktu itu dia menganggap biasa karena dia sudah beli, sudah ini segala macam ya, sudah mengeluarkan uang juga ke kedai itu gitu ya. Kemudian saya cari, Bapak Ibu rahmatullah, karena dia amanah saya cari, saya di mana kira-kira waktu itu kita beli kedai. Karena kedainya banyak, tidak ingat gitu. Kedainya bagian mana, tidak ingat lagi karena sudah berganti bulan. Walaupun jaraknya waktu itu hanya 2 bulan kalau tidak salah. Tapi saya lupa kedai yang mana gitu. Nah, maka di antara solusinya adalah saya pesankan sama beliau ini banyak-banyak sedekah sebagai ganti dari kesalahan itu. Mudah-mudahan Allah istijabah. Dan mudah-mudahan Allah lapangkan hati orang yang memiliki pakaian itu. Ya. Kemudian dia menerima. Itu saja caranya. Karena tidak ada cara lain. Gimana cara lain kan? Mungkin pula kita sedekah ke semua kedai gitu ya. Nah, sebanyak itu kedai di Saudi, di Madinah, kedai yang mana kita sedekahkan? Tidak mungkin. Tanya sesuatu keterbatasan waktu. Nah, minimal caranya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 5 syarat tadi, kemudian menunaikan amanah. Kalau tidak bisa juga ditunaikan amanah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Banyak-banyak melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu yang tamhu as-sayyi'at. Dengan sendirinya dia akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu pertanyaan jawaban atas pertanyaan itu ya, Muhammad Zikri. Jazakallah khair. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi di room chat, itu dari Bang Fari. Beliau izin bertanya. Sepertinya pertanyaannya berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Aidinil tadi. Gimana Ustadz untuk memaksimalkan usaha dalam tanda kurung proses kita dalam taubat atas kesalahan yang selalu terulang tersebut Ustadz. Silakan Ustadz. Ya di antara usaha yang bisa kita kerjakan ya, luruskan niat terus. Luruskan niat dalam setiap amal yang kita kerjakan. Jangan sampai ada yang kita terlupa darinya atau bahkan melenceng dari niat-niat yang baik. Kemudian cara yang kedua, rutinkan untuk tilawah Al-Qur'an. Itu caranya itu. Rutinkan untuk tilawah Al-Qur'an. Karena tilawah Al-Qur'an itu kan syifa ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Qur'an Karim ini sebagai syifa, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, Kemudian musahabah ma'as salihin, bersahabat dengan orang-orang saleh. Kan kita khawatir kita kan jatuh kembali kepada dosa dan maksiat. Di antara yang memungkinkan untuk kita kerjakan musahabah ma'as salihin, bergaul dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kecipratan kesalehannya. Ya, tidak kembali kita ke dalam kemaksiatan, tapi kalau kita bermuamalahnya dengan pelaku dosa dan maksiat, bukan dengan orang-orang saleh, khawatir kita kembali jatuh ke dalam lubang kemaksiatan yang sama, ya, dalam lubang kemaksiatan yang sama. Kemudian bisa juga kita berinfak, bersedekah, infak dan sedekah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ini. Infak dan sedekah itu ternyata bukan hanya jalan melapangkan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ternyata infak sedekah itu melapangkan urusan-urusan kita, termasuk keinginan kita berada dalam jalan kebaikan. Masya Allah ya. Infak sedekah itu ternyata bukan hanya cara untuk melapangkan rezeki, tapi juga merupakan cara atau jalan melapangkan kita di setiap urusan-urusan kita.
Ya, termasuk kita punya urusan biar istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada kemaksiatan. Infak sedekah. Kemudian bisa juga dengan mempelajari sirah-sirah nabawiyah dan para sahabat as-salihin. Belajar kita tentang sirah-sirah Rasul, sirah-sirah para sahabat. Bagaimana sahabat-sahabat Rasul SAW yang bergelimang dosa dan maksiat di masa jahiliyahnya, ketika masuk Islamnya, ya, sejengkal pun tak ada kesalahan yang sama yang terulang lagi dalam kehidupan mereka. Itu kan ya dibaca, dipelajari. Kalau tidak dibaca, dipelajari, tidak terdengar dia, ya mana mungkin dia akan dijadikan sebagai uswah, qudwah kita, suri teladan kita. Tapi kalau dibaca, dia dipelajari, insya Allah kita akan bisa terjauh dari mengulangi kemaksiatan yang sama. Tapi sebagai seorang manusia, ya, manusia itu bersifat lemah, suka lalai, ya, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Dan manusia itu bergelar sebagai makhluk yang bodoh, gitu ya. Maka sebuah hal yang lumrah jikalau ada orang yang berbuat salah, kemudian dia khilaf, diulangi lagi kesalahan yang sama setelah dia bertobat. Kembali kita tegaskan, cara yang terbaik dari berhadapan semua kesalahan-kesalahan itu adalah melakukan taubatan nasuha. Istiqamah kita dengan kebaikan, lurusan terus niat, rutinkan tilawah Al-Quran Al-Karim, kemudian berteman bersama orang-orang saleh, berinfak bersedekah, dan belajar sirah, belajar sejarah tentang Nabi, tentang salafus salih, sahabat tabi'in, dan para ulama-ulama kita lainnya. Kenapa mereka bisa istiqamah di jalan Allah hingga akhir hayat? Padahal mereka dulunya juga seorang pelaku kesalahan. Orang yang juga bersalah, tapi kenapa mereka istiqamah? Itu mungkin di antara solusi-solusinya atas pertanyaan yang disampaikan, ya. Jazakallahu khairan. Baik Ustadz, syukran atas jawabannya. Ya, barangkali mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kajian tafsir kita pada malam hari ini. Pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara. Jika ingin bertanya langsung, bisa langsung on mic aja. Jika ingin disampaikan lewat fitur room chat juga bisa. Dipersilahkan. Ya, barangkali satu kali lagi jika ada yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah cukup Ustadz terkait apa yang disampaikan juga tadi rasanya juga sudah cukup menyeluruh dan juga cukup mudah dipahami. Baik, untuk agenda yang selanjutnya itu closing statement dari Ustadz Ilham. Kepada Ustadz Ilham, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu rahimahullah atas kesabarannya dalam kajian ini. Imam Ibnu Qudamah, ya, nama seorang ulama, rahimahullah, memberikan perumpamaan. Beliau berkata, perumpamaan orang-orang yang menunda-nunda pertaubatan dan istighfar itu seperti orang yang mencabut sebuah pohon. Ketika ia hendak mencabut pohon itu, ternyata pohon itu telah keras dan kokoh, kuat. Lantas dia berkata, kalau begitu saya akan cabut saja pohon ini tahun mendatang. Ketika datang tahun mendatang, maka dia berusaha untuk kembali mencabut pohon itu. Ternyata pohon itu malah semakin kuat sekali. Ya. Maka demikian pula lah orang-orang yang menunda-nunda taubatnya. Seorang pemuda berkata, nanti sajalah bertobat ketika saya sudah tua. Sekarang masa muda, waktunya untuk menikmati masa muda ini, karena masa muda tak berulang dua kali. Nikmati saja dulu. Ya.
maka dia biarkan pohon maksiatnya merajalela dalam tubuh dan dirinya, kira-kira apakah memungkinkan dia bertobat di masa tuanya? Padahal dosa dan maksiat itu telah kokoh di badannya. Hari-harinya dosa maksiat sampai dia berada di usia tua itu. Ya, maka sulit untuk bertobat. Jadi subhanallah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru sekaranglah waktu yang paling tepat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari segera kita beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata esok, tidak ada kata lusa, tidak ada kata minggu besok, tidak ada kata untuk bulan mendatang, tahun mendatang, masa tua, masa pensiun, tidak ada. Tidak ada kata nanti. Karena kita sesungguhnya tidak mengetahui kapan ajal itu akan mendatangi kita. Bisa jadi siang hari, bisa jadi malam hari, bisa jadi hari ini, bisa jadi lusa, bisa jadi pekan datang, wallahu a'lam. Tapi yang pasti, di suatu ketika akan ada orang-orang akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang si fulan ke rahmatullah. Dan si fulan itu adalah nama kita. Jadi tidak ada istilahnya kita untuk menunda-nunda pertobatan itu. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati kajian kita selalu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada Rabu mendatang, insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Pada panitia juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz atas closing statement-nya. Dengan berakhirnya tadi closing statement dari Ustadz Ilham, berakhir pula lah kajian tafsir kita pada malam hari ini. Ya, sebelum kita tutup kajian tafsir kita pada malam hari ini, marilah kita tutup kajian tafsir dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih.